Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau membuat rendang daging sapi. Ini rasanya enak banget, gurih, dan pastinya dagingnya sangat empuk. Pokoknya sangat recommended untuk lauk sehari-hari. Masih punya daging kurban, bingung mau dimasak apa? Yuk cobain dibikin rendang daging sapi. Ini enak banget dimakan bareng nasi anget di waktu sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Mau tahu cara membuat dan apa saja bumbu rendang daging sapi yang enak, gurih, dagingnya empuk dan bumbunya juga sangat meresap? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan daging sapi, ini sekitar 2 kilo. Lalu dipotong-potong melawan serat ya teman-teman supaya dagingnya empuk. Mau dipotong tebal, tipis, besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Ini aku potong-potong ukuran sedang. Daging sapinya sudah dipotong-potong semua, lalu pindahkan ke wadah dan marinasi dengan 5 sendok makan tepung tapioka. Selain menggunakan nanas dan daun pepaya, tepung tapioka ini juga salah satu cara untuk mengempukkan daging. Lalu diaduk-aduk supaya tercampur merata. Dan ini didiamkan sekitar 15-20 menit. Setelah didiamkan sekitar 15-20 menit, dagingnya dicuci bersih ya teman-teman. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi dengan tepung tapioka, aku mau membuat bumbunya. Bumbunya ini ada sekitar 15 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 10 butir kemiri, jahe dan kunyit masing-masing 10 cm, 250 gram cabai merah keriting, sekitar 5 cm lengkuas, 3 batang serai, 5 lembar daun salam, dan 5 lembar daun jeruk. Ada juga sedikit pala, ketumbar butiran, dan juga lada butiran, masing-masing 1 sendok makan, dan jinten sekitar 1/4 sendok makan. Ada juga kayu manis, serta cengkeh. Ini ada garam dan kaldu bubuk, masing-masing 1 sendok makan. Aku juga menambahkan bumbu racik, bumbu rendang seperti ini. 2 bungkus, merek sesuai selera ya teman-teman. Aku menggunakan merek Indofood. Dan juga gula merah, aku menggunakan gula aren. Dan untuk santannya, aku menggunakan 2 bungkus santan instan. Bisa juga menggunakan santan segar. Bawang merah goreng, ini untuk taburan setelah rendang daging sapinya matang. Sebelum bumbunya dihaluskan, ini dipotong-potong. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, jahe, kunyit, dan juga lengkuas, serta serai. Ada juga air asam jawa. Lalu masukkan ke dalam blender bumbu yang sudah dipotong-potong dan tambahkan minyak goreng sebagai pengganti air. Kali ini aku menghaluskan bumbunya dengan di blender. Teman-teman bisa juga menghaluskan bumbunya dengan di chopper ataupun diulek manual. Lalu masukkan ketumbar, pala, lada, dan juga jinten. Setelah bumbunya halus, masukkan ke dalam pan atau wajan. Ini tanpa menambahkan minyak goreng karena waktu menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng. Masukkan daun salam dan daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, dan ditumis, digongseng-gongseng sampai bumbu benar-benar matang, tanak, dan harum. Diaduk-aduk terus supaya matang merata dan bawahnya tidak gosong. Ini bumbunya sudah matang, tanak, dan harum, sudah pecah minyak. Masukkan bumbu racik rendangnya dan diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Lalu masukkan daging sapi yang sudah dimarinasi dengan tepung tapioka dan sudah dicuci bersih. Diaduk-aduk supaya tercampur dengan bumbunya. Rendang daging sapi ini pokoknya sangat enak, gurih, dagingnya empuk dan juga bumbunya sangat meresap.
Lalu tambahkan air secukupnya. Pastikan semua daging terendam air. Masukkan air asam jawa, ini sekitar 3 sendok makan. Gula merah, kayu manis dan juga cengkeh, garam, kaldu bubuk, dan masukkan santan instannya. Ini semuanya dimasukkan, dicemplang-cemplung ya teman-teman. Dan diaduk-aduk supaya bumbu larut tercampur merata. Lalu ini ditutup supaya cepat matang. Dimasak menggunakan api sedang dan sesekali dibolak-balik ya teman-teman. Ini sudah menyusut kuahnya, dagingnya juga sudah mulai empuk. Mau dibikin nyemek atau kering, pokoknya sesuai selera. Dan ini mau aku tutup kembali supaya kuahnya agak menyusut lagi. Dan ini sudah cukup, rendangnya sudah matang, dagingnya sudah empuk. Jangan lupa dites rasa, sudah pas belum, asin, manis, gurihnya. Biasanya kalau memasak rendang tanpa dimarinasi dengan tepung tapioka, bisa 4-5 jam. Karena ini dagingnya tadi dimarinasi dengan tepung tapioka, jadi lebih cepat empuknya. Aku memasaknya hanya sekitar 2 jam. Ini dites, dagingnya sudah empuk banget seperti ini. Rasanya juga sudah pas. Aku buat nyemek seperti ini. Lalu taburi dengan bawang merah goreng dan diaduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian matikan api dan siap pindahkan ke piring saji. Rendang daging sapi ini enak gurih banget, dagingnya empuk dan juga bumbunya sangat meresap. Ini sangat recommended untuk lauk sehari-hari. Punya sisa daging kurban, bingung mau dimasak apa? Yuk cobain dibikin rendang daging sapi. Ini rasanya yang enak, gurih, pokoknya bikin ketagihan. Dimakan bareng nasi anget tanpa tambahan lauk lainnya, pokoknya sudah enak, mantap banget. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita coba. Ini dimakan bareng nasi anget. Dagingnya empuk, tuh kan? Empuk banget. Dan pastinya bumbunya sangat meresap. Ini tanpa tambahan lauk lainnya sudah enak banget. Diulek-ulek bareng nasi anget seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Mari. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman dan bunda-bunda semua. Kita jumpa lagi dengan resep masakan yang enak, mudah, simple untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.